sahabat MKTV, berjumpa kembali dalam Bandung Menjawab yang akan membahas sejumlah informasi menarik untuk warga Bandung. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penanganan bencana selama musim hujan, khususnya dalam fenomena La Nina bersama dengan Diskar PB dan juga DPKP 3 Kota Bandung. Kemudian nanti juga kita akan berbincang bersama dengan narasumber selanjutnya terkait dengan upaya percepatan penanganan COVID-19 di Kota Bandung. Seperti apa perbincangan dalam Bandung Menjawab kali ini? Simak selengkapnya. Kita juga akan mendiskusikan bersama dengan narasumber hari ini, yaitu adalah Ibu Rosdiana yang sudah hadir di samping saya. Ibu, kalau kita lihat ya, beberapa topik yang akan kita bahas hari ini sangat menarik sekali. Karena tadi mungkin kita lihat bahwa ini membahas juga mengenai kondisi cuaca saat ini dan erat kaitannya dengan kondisi pohon yang ada di Kota Bandung gitu ya, antisipasi dari pohon tumbang dan lain sebagainya. Mungkin yang pertama saya ingin tanyakan kepada Ibu Roslina terlebih dahulu. Ibu Roslina bisa menjelaskan sebetulnya bicara mengenai kondisi pohon yang ada di Kota Bandung ini, apakah kondisinya ini cukup aman apabila adanya hujan yang cukup lebat dan lain sebagainya. Kemudian sebetulnya bentuk pemeliharaan yang dilakukan oleh DPKP 3 selama ini khususnya adalah menjelang musim hujan seperti apa saja? Silakan Bu Roslina. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk Kota Bandung yang data pohon di Kota Bandung kurang lebih 1.980.000 untuk sampai 2016. Dan sudah kita identifikasi sebanyak 40.534 pohon. Jadi pohon yang ada di Kota Bandung memang kita tidak bisa teridentifikasi apakah rawan tumbang atau tidak, tapi kita sudah memaksimalkan dengan melakukan pemeliharaan pohon, dengan melakukan pemangkasan pohon. Jadi kalau misalnya pohon itu sudah rimbun, sudah memang kelihatan kering, keropos, kita lakukan pemangkasan. Atau misalnya terlalu tinggi, kita lakukan pemangkasan dan pemeliharaan pohon. Jadi kegiatan pemangkasan yang kita lakukan sampai Oktober 2020 ini sebanyak sekitar 2.591 pohon. Dan kita melakukan penebangan, penopingan pohon yang memang sudah rawan tumbang sebanyak 57 pohon. Dan itu kita ganti dengan pohon yang baru. Dan titik lokasi yang sudah kita laksanakan sebanyak 968 titik lokasi yang kita lakukan pemeliharaan pohon di Kota Bandung. Artinya jika kita lihat dari jumlahnya ini sebenarnya cukup banyak ya Bu ya? Banyak, ya. Jumlah pohon di Kota Bandung. Kemudian juga yang ingin saya tanyakan sebetulnya selama tahun 2020 ini mungkin banyak keluarga kemarin kita sempat PSBB jadi tidak memantau kondisi yang ada di lapangan. Tapi untuk tahun 2020 ini ada berapa Bu jumlah dari pohon yang tumbang di Kota Bandung? Kita sudah data dari bulan Januari 2020 sampai Oktober 2020 sebanyak 150 kejadian. Jadi ada 75 kejadian akibat patah dahan, kemudian 61 akibat pohon tumbang. Jadi maksudnya patah dahan itu ranting yang patah, batang yang patah gitu ya. Kalau yang namanya tumbang berarti pohon itu tumbang dari akarnya. Jadi dia memang jatuh di akar-akarnya gitu. Tapi kalau akar, kalau hanya batang kita anggap itu adalah patah dahan. Dan juga ada beberapa lokasi di 4 kejadian itu juga ada tertabrak kendaraan di beberapa lokasi yang kejadian. Jadi itu totalnya ada 150 kejadian sampai Oktober 2020. Baik, mungkin kalau kita perhatikan ya teman-teman media ini sudah musim penghujan gitu biasanya kalau misalkan sudah identik dengan akhiran nih katanya ya dari September sampai dengan nanti Maret ini diperkirakan akan memasuki musim penghujan dan memang kondisi ini jadi perhatian banyak orang ya Bu ya terutama kalau kita lihat tampaknya di Kota Bandung ini banyak sekali jumlah pohonnya sehingga perlu masyarakat mengetahui kawasan mana saja yang memang diperkirakan akan rawan terjadinya pohon tumbang. Bisa dijelaskan Ibu? Sebenarnya sulit juga ya, karena kan kita kalau misalnya patah dahan dan itu berkaitan dengan kondisi angin. Makanya kita mengantisipasi tadi pohonnya jangan terlalu rimbun, karena biasanya kalau pohon yang terlalu rimbun, airnya bertumpuk di sana, beban pohonnya akan berat. Apalagi kalau misalnya perakarannya tidak kuat, itu akan indikasi pohon tumbang itu terjadi. Kemudian kalau misalnya anginnya kencang juga, kita sudah lakukan pemangkasan, tapi kalau misalnya ada istilahnya puting beliung lah, angin kencang, kita juga tidak bisa mengantisipasi karena itu bisa menimbulkan patah dahan.
kayak gitu. Jadi kita sudah memaksimalkan untuk pengendalian pohon agar meminimasi dari proses patah dahan dan pohon tumbang itu. Baik, jadi kalau bicara mengenai pohon tumbang, teman-teman, ini adalah hal yang tidak bisa kita prediksi ya, karena memang berkaitan dengan kondisi cuaca, kondisi alam dan lain sebagainya. Kalau begitu saya ingin tanyakan kepada dengan Pak Dian dan juga Pak Yusuf, ini bicara mengenai fenomena La Nina ya. Ini biasanya kalau sudah bicara mengenai fenomena La Nina menjadi perhatian terutama mungkin bagi maskapai penerbangan, kemudian juga untuk yang memang kalau kita lihat kondisinya akan berkaitan dengan angin dan lain sebagainya. Saya mungkin ingin tanyakan Pak mengenai perbedaan La Nina dan juga El Nino ya. Dua hal yang memang seringkali menjadi perbincangan terutama pada saat musim penghujan di akhir tahun. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, terima kasih. Saya dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung mungkin akan menyampaikan perubahan-perubahan cuaca atau iklim atau fenomena yang sekarang ini La Nina dan kebalikannya El Nino ya. El Nino, ini kebalikannya ya. Karena kalau menurut BMKG ya, kalau untuk menjelaskan tentang fenomena iklim ini mungkin yang lebih jelas, yang lebih bagus, yang lebih itu adalah di BMKG yang tahu. Tetapi sepengetahuan saya antara La Nina dan El Nino ini sebenarnya kan ada, kalau La Nina ini adalah penurunan suhu yang dingin di permukaan laut yaitu di Samudra Pasifik. Kalau El Nino tuh panas. Nah ini kebalikannya. Jadi apalagi fenomena sekarang itu atau yang dikenal sekarang kalau La Nina ini memiliki anomali yaitu keanehan. Anomali itu sering terdengar anomali ya, itu keanehan muncul cuaca yang ekstrim. Konon BMKG memprediksi awal terjadinya La Nina di Bandung khususnya atau diprediksi ini adalah dari akhir bulan atau tahun akhir 2020 sampai awal 2021. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Jadi apa yang harus kita antisipasi dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung, kita tetap harus melakukan kesiapsiagaan. Dalam hal ini saya di kesiapsiagaan, mungkin dalam penanggulangan bencana ada di Pak Dian, nanti penanggulangan bencana apa saja atau antisipasi mitigasi apa saja yang harus disiapkan. Nah, nanti kesiapan personil, kesiapan pasukan nanti ada dari saya. Tetapi ini adalah bagian karena Dinas Kebakaran ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi kebencanaan dan fungsi kebakaran. Nah, ini dari fungsi ini Dinas Kebakaran harus selalu siap. Karena kalau mungkin Dinas Kebakaran tidak mengenal cuaca panas, cuaca dingin ataupun itu pasti akan sesuatu itu akan harus diantisipasi. Bagaimana antisipasi atau kesiapsiagaan Dinas Kebakaran dalam menangani kebencanaan di Kota Bandung dan kebakaran. Karena dua fungsi ini ada di Dinas Kebakaran. Mungkin yang lebih jelas nanti penanganan bencananya ada di Pak Dian gitu. Oke, baik. Jadi tadi ya perbedaan antara La Nina dan juga El Nino ini adalah kebalikan begitu, tapi dua hal ini juga menjadi perhatian khusus karena yang dikhawatirkan adalah dampak yang ditimbulkan sebetulnya dari La Nina ini seperti apa dan akan kita hadapi sampai Januari 2021 awal tahun lah ya. Begitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak sebetulnya dampak dari La Nina ini seringkali seperti apa? Apakah angin kencang begitu atau apa Pak yang paling seringkali timbul? Baik Bu, La Nina itu adalah peningkatan tadi disampaikan oleh Bapak Kabinop, Bapak Kabid Kesiapsiagaan bahwa La Nina itu adalah penurunan suhu ya. Jadi lembab. Jadi karena di Samudra Pasifik uap airnya menurun. Jadi curah hujan itu diperkirakan katanya meningkat Bu. Meningkatnya sampai berapa persen? Diperkirakan sampai maksimal 40% dari biasanya, dari bulan biasanya gitu. Nah, hal ini mengakibatkan jadi curah hujan meningkat, angin bisa saja Bu, angin puting beliung juga semakin meningkat atau semakin bisa mungkin terjadi lebih dari biasanya. Kemudian longsor dan kirim robo juga mungkin kemungkinan bisa terjadi Bu.
tadi disampaikan oleh Ibu dari di PKP 3 bahwa upaya-upaya pemangkasan pohon dan sebagainya, hal itu merupakan bagian dari ikhtiar kita pemerintah Kota Bandung dalam hal mencegah terjadinya pohon tumbang gitu Bu. Tetapi ada hal yang lebih penting dan lebih krusial menurut hemat kami adalah tadi kita mengenal bahaya bencananya, kenali bencananya supaya apa? Bahaya bencana juga supaya kita lebih memahami. Jadi kenali bencananya untuk mengantisipasi bahayanya. Jadi jangan sampai